Saudara, Alkisah ada seorang pemuda yang memiliki tekad dan semangat yang besar untuk sukses. Baginya, hidup adalah perjuangan yang tiada henti, bekerja dan terus bekerja. Oleh karena itu, bersenang-senang, menikmati hasil pekerjaan, sama sekali tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Pendeknya, hidup hanya untuk bekerja dan bekerja. Melihat hal itu, seorang temannya bertanya, "Untuk apa kamu bekerja begitu keras? Mengapa kamu tidak pernah menikmati hidup ini, menikmati hasil kerja kerasmu?" Sang pemuda itu langsung menjawab, "Sekarang bukan waktunya untuk menikmati hidup. Bekerja keras dulu. Saya harus berhasil menjadi manajer dulu." Dan ketika ia sudah menjadi manajer, kerjanya malah semakin keras. Ketika hal yang sama ditanyakan kembali kepadanya, ia menjawab, "Sekarang bukan saatnya untuk menikmati hidup. Saya harus bekerja keras untuk menyiapkan dana membeli rumah." Kemudian saudaraku, setelah rumah itu terbeli, ia ternyata kemudian ditanya kembali dengan pertanyaan yang sama. Dan jawabnya, "Nanti saya harus bekerja untuk menyiapkan pernikahan." Begitu seterusnya. Ia terus berkata, "Nanti, dan ini bukan saatnya untuk menikmati hidup." Ketika orang bertanya kepadanya, kapan ia beristirahat dan menikmati hidup? Berbagai alasan diberikan orang ini, dari harus bekerja keras menyiapkan biaya kelahiran anak, kemudian menyiapkan pendidikan anaknya, bahkan setelah anaknya dewasa pun, ia tetap harus bekerja keras untuk menyiapkan pernikahan anaknya, lalu membiayai usaha untuk anaknya, dan seterusnya dan seterusnya. Kerja dan terus bekerja tanpa pernah sedikitpun orang melihat ia mengambil waktu untuk beristirahat dan menikmati hidup. Itulah yang kemudian orang di sekitarnya lihat dalam dirinya seumur hidupnya. Dan akhirnya kemudian ia pun mati tanpa sempat untuk menikmati hidup dan menikmati hasil kerja kerasnya. Yang menarik saudaraku adalah tulisan yang kemudian ditorehkan di atas pusarannya. Di sana tertulis ada sebuah kalimat, "Di sini dimakamkan seorang yang nanti akan menikmati hidupnya." Saudara, saya pikir menjadi wajar bagi kita yang mendengar ilustrasi ini merasa dikagetkan dengan tulisan di atas makam tadi. Sebuah tulisan pendek yang menyimpulkan betapa tragisnya hidup seseorang yang hidup tapi tanpa menikmati kehidupan yang ia jalani. Dan menjadi wajar bagi kita melihat ini sebagai ironi kehidupan, karena kenyataan bekerja dan terus bekerja itulah yang kita kerjakan. Bahkan saudaraku, tidak sedikit orang kemudian memiliki filosofi hidup bahwa sibuk bekerja itu sendiri adalah cara menikmati hidup. Sehingga bagi mereka tidak ada waktu sedikit pun untuk beristirahat, tidak ada waktu untuk keluarga. Sebab dengan rela hati mereka bangun pagi-pagi buta dan pulang larut malam untuk bekerja. Sebab hidup mereka cuma untuk bekerja, bekerja, dan bekerja. Satu pertanyaan muncul di dalam diri, apakah ini cara yang tepat untuk menjalani hidup? Pertanyaan ini membawa saya teringat pada Mazmur 90 ayat 1-17, satu bagian Mazmur yang mencatat perenungan Musa tentang kehidupan yang dijalani manusia. Di sana jelas Musa mengajak kita untuk menyadari betapa fana dan rapuhnya manusia, sehingga gambar rumput yang tumbuh di pagi hari kemudian berkembang, tetapi tidak lama kemudian lisut dan layu di waktu petang. Musa juga mengatakan bahwa bagi manusia kesukaran dan penderitaan menjadi kebanggaan hidup yang dijalani manusia dengan begitu terburu-buru karena kemudian melayang lenyap. Untuk itulah Musa kemudian meminta Tuhan mengajarinya memiliki kebijaksanaan dalam memandang dengan tepat kehidupan yang harus dijalaninya. Satu hal menarik menjadi kunci menikmati kehidupan diungkapkan dalam ayat 14, yaitu perkataan, "Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami." Perkataan ini jelas mengajak kita untuk melihat bagaimana
Berkat rohani yang Tuhan berikan kepada kita di pagi hari akan menolong kita semua untuk memiliki kondisi batin yang siap menjalani kehidupan sepanjang hari dengan syukur dan sukacita. Firman Tuhan ini nampak jelas hendak mengatakan bahwa kondisi batin yang dikenyangkan oleh berkat Tuhan tadi akan menolong kita untuk menjadi bijaksana. Dengan kebijaksanaan dari Tuhan itu, maka kita akan dimampukan untuk menilai dengan benar, menentukan pilihan yang tepat, dan mengambil jalan terbaik untuk tindakan yang berdasarkan pengetahuan dan pengertian yang benar. Saudara, ada satu kata bijak yang mengatakan, hidup bukan tentang siapa yang bisa mendapat lebih banyak, tetapi siapa yang bisa menikmati lebih baik. Untuk itu saudaraku, mari kita datang pada Tuhan. Jangan lupa minta berkat rohani dari Sang Pencipta, agar batin kita dikenyangkan dan kebijaksanaan dianugerahkan. Oleh karena berkat yang datang dari Tuhan bagi kita semua itu, biarlah saudara dan saya bisa menikmati hidup saat ini dan bukan nanti. Tuhan Yesus memberkati. Amin.